Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan cara penggunaan Anates, yaitu untuk esai. Baiklah, sebelumnya kami beranggotakan Dini Fitratunida, Mutia Trifatmah, Restu Yuhanda, dan saya sendiri Yuli Junengsi. Langsung saja untuk mendemonstrasikan kepada Dini Fitratunida, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan mendemonstrasikan penggunaan Anates untuk soal uraian atau soal esai. Nah, sebelumnya kita telah mendemonstrasikan pada minggu kemarin mengenai soal pilihan ganda. Nah, hal pertama yang kita lakukan itu kita buka dulu aplikasinya, yaitu di sini menggunakan Anates F4. Nah, di sini ada jalan ke Anates pilihan ganda, kemudian ada Anates uraian. Nah, yang kita ambil itu adalah Anates jalankan Anates uraian. Nah, klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita ambil. Nah, karena kita mau menggunakan atau membuat file baru, maka pilih di buat file baru. Nah, kita klik. Nah, di sini terlihat ada berapa jumlah subjek ataupun jumlah butir soal yang akan kita gunakan. Nah, di sini saya gunakan ada 5, misalkan untuk subjeknya, subjek ini sama dengan berapa siswa yang mengikutinya, atau kita analisis butir soal uraian tersebut. Nah, butir soalnya ada berapa, misalkan ada 4, karena biasanya uraian itu tidak terlalu banyak, mungkin ada 5, 4, ataupun 10 gitu. Nah, kita klik OK. Nah, maka muncullah kotak seperti ini, ada kalau di ke bawah itu adalah subjeknya. Dan ini untuk skor ideal adalah jumlah skor maksimum untuk satu soal itu. Misalkan untuk jawaban nomor 1 itu di uraiannya ada 10 poin atau 10 skor. Nah, nomor 2 ada 10, 3 10, 4 misalkan ada 20 begitu. Nah, kita nanti klik misalkan nama siswa ada A, B, C sampai E gitu. Nah, di sini juga kita tulis berapa tadi 10 gitu sampai seterusnya. Nah, sebelumnya karena kami sudah mencoba menginput data, maka kita kembali ke menu sebelumnya, kita ambil ke baca file yang sudah ada, file yang ada. Nah, ini kita ambil file sebelumnya, setelah kita klik open. Nah, ini data yang kami gunakan untuk mendemonstrasikan pada kegiatan hari ini, yaitu tentang soal uraian. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nama A, B, C, D, E, misalkan kami buatkan untuk nama siswanya itu huruf abjad saja dari A sampai E, dan untuk skor idealnya, untuk soal nomor 1 ada 10, 2, 10, 3, 10, dan 4 ada 20. Jadi totalnya ada 50 poin atau 50 skor. Nah, dapat dilihat kalau misalkan yang A ada skor untuk soal yang pertama itu 8, dan B itu soal yang pertamanya 8, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk analisisnya, dalam penggunaan Anates ini kita kembali dulu ke menu utama. Nah, di sini dapat dilihat ada penyukuran data, olah semua otomatis. Nah, kita nggak bisa langsung ke olah data, jadi kita harus lihat dulu ke penyukuran datanya. Nah, dapat dilihat di sini muncul jumlah total skor. A mendapatkan 36 skor, B ada 40, C ada 35, dan D ada 45, dan E ada 32. Nah, kalau misalkan kita mau mengurutkan, maka bisa kita klik ini, centangkan, nah maka ini akan terurut dari yang ke tinggi ke rendah. Nah, di sini juga dapat dilihat rata-ratanya berapa dan standar deviasinya ada 5,3. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu sebelumnya. Nah, baru bisa kita lihat olahan data kita. Nah, yang pertama itu reliabilitas. Nah, kita klik. Nah, di reliabilitas tes ini dapat kita lihat ada rata-ratanya tadi, kemudian skor totalnya, ada skor genap dan skor ganjil, dan hasil reliabilitas tes. Nah, sebelumnya akan di sini dapat dilihat bahwa hasil dari reliabilitasnya ada 0,87. Nah, untuk itu kita dapat melihatnya 0,87.
Hmm. Nah, di sini adalah tabel kriteria reliabilitas. Nah, tadi kita lihat bahwa hasil anates kita itu 0,87, maka kalau 0,87 artian kita lihat bahwa 0,87 itu berada di antara kecil dari 0,90 dan besar dari 0,70. Artinya keterangannya itu reliabilitas soal itu adalah tinggi gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kita kembali ke menu utama dan kita lihat kelas unggul dan kelas asor. Nah, kelas unggul itu seperti sebelumnya, kalau unggul itu dia memperoleh skor yang paling tinggi. Nah, kalau yang asor itu yang dikelompokkan skor yang paling rendah di antara analisis dari butir soal uraian tadi. Nah, ternyata subjek yang mendapat termasuk kelompok unggul itu adalah subjek yang nomor D atau di yang huruf D tadi. Nah, kalau yang asornya adalah yang E. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, di sini juga dapat kita lihat daya pembedanya. Nah, daya pembedanya dapat dilihat DP ini ada persentasi, persen, maaf sebelumnya. Nah, misalkan di soal nomor 1, itu kita peroleh ada 20%. Nah, kalau 20%, kalau kita jadikan desimal, berarti ada 20/100, artinya hasilnya itu 0,2. Nah, untuk melihat hasilnya bagaimana tingkat daya pembeda kita ini bisa kita lihat. Nih, dari tadi kan 0,2, jadikan 20/100, artinya dapat hasilnya 0,2 daya pembedanya. Jadi, dapat diartikan bahwa item soal nomor 1 tadi memiliki daya pembeda lemah. Nah, kita lihat lagi pada soal nomor selanjutnya, misalkan pada soal nomor 2 itu ada 40%, berarti 40/100 artinya ini ada 0,4, berarti kita bisa lihat ke tabel tadi, kalau 0,4 itu dia termasuk ke dalam daya pembeda sedang. Nah, begitu juga untuk seterusnya. Nah, kita kembali lagi ke menu utama. Dan untuk melihat tingkat kesukarannya, kita klik aja di pilihan ini, tingkat kesukaran. Nah, dapat dilihat bahwa soal nomor 1 itu mudah, nomor 2 itu sedang, nomor 3 mudah, dan nomor 4 mudah. Jadi kita bisa menilai apakah soal ini termasuk sulit atau tidak dari hasil tersebut. Nah, dari sini bisa kita tentukan bahwa nomor 1, 3, dan 4 itu termasuk soal yang mudah. Sedangkan nomor 2 itu termasuk yang sedang. Nah, kita kembali ke menu utama. Nah, kita bisa lihat lagi ke korelasi skor butir dengan skor totalnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa korelasinya juga sudah dinilai dan juga sudah diolah menggunakan anates, dan signifikansinya juga dapat dilihat bahwa soal nomor 1 itu signifikan, nomor 2 juga, dan nomor 3 itu sangat signifikan, dan nomor 4 juga sangat signifikan. Nah, kita kembali lagi ke menu utama. Nah, ini rekap analisis butir soalnya. Nah, jadi ini gabungannya. Jadi ini ada daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi, dan signifikan korelasinya. Nah, sebelum itu juga bisa kita lihat untuk semua olah data ini diolah semua otomatis, kita klik aja di sini. Nah, maka dapat kita lihat semua yang kita lihat tadi, ada reliabilitasnya, kelompok unggul asornya, kemudian daya pembeda, tingkat kesukaran, korelasi skor butir soal dengan skor totalnya juga dapat kita lihat di sini, dan signifikansinya. Nah, juga sudah ada di sini kalau kita ambil di pilihan olah semua otomatis. Nah, mungkin itu aja untuk penjelasan penggunaan anates soal uraian dari kelompok kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal atas penyampaiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Dini. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami. Salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.